lanjutkan perbincangan di studio. Mbak Nurul, apa sebenarnya semangat dari pasal 8 ini sendiri? Sekarang dikatakan diskriminatif. Ya, sebetulnya kan pasal-pasal ini lahir dari perdebatan yang panjang yang menyangkut 9 fraksi yang ada di parlemen ya. Jadi bukan hanya Golkar saja. Kalau kemudian Golkar selalu menjadi sasaran tembak ya, saya juga tidak tahu kenapa ada sinisme apa begitu dengan Golkar. Karena kami pernah mengingatkan di forum tersebut bahwa jangan-jangan ini pasal yang rawan nanti bisa di judicial review ke MK, begitu, karena ada unsur diskriminatif tadi. Tapi di argumentasi yang lain dari partai-partai lain, mungkin katakanlah partai kecil itu begitu, mereka mengatakan bahwa tidak bisa disamakan dong, katanya partai yang sudah berada di parlemen lolos dengan 2,5%, kemudian harus disamakan dengan yang lain. Itu argumentasinya, bahwa kita sudah eksis, organisasi kita bekerja, orang-orang kita ada begitu, dan tidak bisa disamakan dengan misalnya partai yang baru mendaftar, yang belum kelihatan eksistensinya, dan kita disamakan dengan mereka. Itu argumentasi yang muncul di pansus begitu ya. Sampai akhirnya ya muncul pasal ini. Walaupun kami sudah mengingatkan juga ya yang tadi saya bilang tersebut, tapi memang secara logika bisa diterima bahwa partai-partai yang lain itu tidak ingin disamakan dengan partai-partai yang baru lahir. Walaupun dan apa salahnya tidak bisa disamakan, tapi sama-sama dites begitu, apa salahnya? Ya, buat kami sih tidak masalah. Kami sudah mengingatkan di forum itu bahwa ini akan rawan di judicial review, sama-sama dengan PDIP lah. Tapi kemudian argumentasi dari partai lain itu tidak menginginkan. Saya tidak tahu apakah ada ketakutan juga bahwa sesungguhnya eksistensi mereka di tingkat kecamatan atau kabupaten kota itu tidak merata seluruhnya begitu ya. Tapi untuk kami itu tidak ada masalah begitu. Cuma dalam perdebatan yang 9 fraksi itu akhirnya ya kita mengalah pada yang mayoritas begitu ya di situ. Karena memang perdebatannya pada saat itu cukup panas juga begitu. Karena kan ini mempertahankan eksistensi masing-masing. Jadi ya akhirnya muncul seperti ini. Tapi bagi saya ya undang-undang ini kan tidak lahir dari 9 fraksi, at least misalnya 50 atau 20 orang di panja itu. Tapi ini juga merupakan aspirasi dari keterwakilan katakanlah seluruh para pemilihnya yang ada di situ begitu. Jadi apa yang sudah ada di sini saya pikir itu juga merupakan saluran aspirasi yang dibunyikan oleh wakil-wakilnya yang ada di parlemen begitu. Jadi kalau sebetulnya dua argumentasi ini bisa salah dan bisa tidak begitu ya. Tapi kalau mengatakan bahwa ini diskriminatif, mungkin ada unsur diskriminatifnya. Tapi ketika berbicara bahwa itu tidak ingin disamakan, itu juga benar begitu. Saya ke Bang Irman, ini waktunya agak singkat, jadi mungkin dijawab singkat dulu. Bagaimana kita seharusnya melihat pasal 8 ayat 1 ini? Jadi kalau melihat misalnya ketentuan verifikasi itu, ya pasal yang dibuat dengan intensi baik-baik saja, tidak ada kepentingan, itu juga rawan di judicial review juga. Apalagi memang kalau sebuah norma dari sebuah undang-undang memang itu akibat ramuan dari berbagai kepentingan. Jadi wajar ketika belum dapat nomor orang udah rame-rame mau gebukin undang-undang itu. Tapi yang pasti bahwa hasil undang-undangnya adalah hasil yang terbaik yang dilakukan oleh teman-teman di DPR. Terbaik dalam konteks politik, mungkin dalam ramuan politik, ya. Tapi kan ada proses verifikasi konstitusional yang diinginkan oleh warga negara. Jadi misalnya tentang syarat verifikasi. Ada kondisi-kondisi memang yang memang tidak layak untuk bisa dibedakan. Misalnya kondisi misalnya untuk menjadi seorang presiden menurut Undang-Undang Dasar umur 35 tahun. Kan gitu, umur 35 tahun. Bagi yang kan ada incumbent nih, incumbent misalnya sudah dia terpilih untuk maju ke berikutnya, dia tidak perlu verifikasi lagi surat keterangan lahirnya. Karena dalam rasio yang wajar pasti umurnya udah 40 dia di situ. Kan gitu, nggak perlu diverifikasi lagi. Tapi dalam kondisi-kondisi misalnya sehat jasmani dan rohani, ketika dia mendaftar menjadi calon presiden periode berikutnya, ini kan fluktuatif ini. Bisa saja dia ketika untuk menjadi calon berikutnya dia tidak siap sehat jasmani dan rohani. Nah mungkin dalam kondisi ini kalau bicara verifikasi nampaknya ini syarat yang fluktuatif nih. Bisa saja sebuah partai politik memenuhi ambang batas kan. Ambang batas misalnya sampai 5% mungkin ambang batasnya. Tapi ketika dalam sebuah norma disebutkan bahwa partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu, dia berbadan hukum, dia memiliki pengurus 100% di seluruh provinsi, di setiap provinsi memiliki 75% kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Ini syarat ini, ambang batas ini yang kemudian menderogasi syarat
ini menjadi tidak ketemu, tidak satu spesies dia di situ. Sementara ini hidup terus nih, belum tentu ini ambang batas ini kepengurusan manajerial di sini siap jasmani dan rohani di situ. Untuk jadi perlu memang verifikasi lagi dia di situ. Nah, ini pun norma yang disebut dalam ambang batas menderogasi ini, norma yang tidak satu spesies saya sebutkan itu. Kalau misalnya satu spesies misalnya unggas, ayam, ganti nggak ada ayam pakai bebek, sama-sama unggas kan? Tapi kalau nggak ada ayam ganti misalnya lalat, nggak satu anu dia, nggak satu ketemu di situ. Kita berhenti dulu di situ, nanti kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini.